Saya ingatkan kembali bahwa yang lain bisa membagi link ini ke rekan-rekan temannya yang lain untuk bisa mengikuti kegiatan kuliah tamu ini. Melihat pentingnya kegiatan ini terkait dengan penyusunan proposal dan skripsi yang Anda nanti lakukan. Saya berharap yang sudah masuk di dalam grup ini bisa men-share kembali link ini ke rekan-rekannya karena sangat penting kegiatan ini untuk penyusunan proposal dan skripsi kalian. Kita sambil menunggu Bapak pemateri yaitu Bapak Dr. Bambang Ismanto dosen dari Universitas Kristen Satya Wacana. Silakan nanti adik-adik mahasiswa untuk bertanya terkait dengan materi metodologi penelitian yang dibawakan oleh Bapak Dr. Bambang Ismanto. Saya jelaskan sedikit terkait dengan apa yang nanti akan dipaparkan oleh Bapak Dr. Bambang Ismanto, yaitu terkait dengan teori dan praktek penelitian. Nah, ini sangat penting bagi adik-adik mahasiswa yang berada di semester 7, 8, 7, 9, dan 11, karena materi ini akan dibagi secara langsung dan live terkait dengan penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian tindakan kelas. Jadi memang sangat penting untuk adik-adik mengikuti kegiatan ini atau kuliah ini, dan tidak hanya diajarkan oleh dosen Musamus, tetapi langsung diajarkan oleh Bapak Bambang Ismanto selaku dosen Universitas Kristen Satya Wacana. Jadi ini sangat penting sekali untuk materi untuk adik-adik ikuti pada hari ini. Bu Eva, bisa dengar suara saya, Bu Eva? Bu Eva, bisa Iya, dengar Bapak. suara? Iya, siapa? Sudah disiapkan link absennya, Bu, untuk kuliah tamu hari ini? Sudah ada, Pak. Oke, baik, Bu. Iya. Bagaimana Bapak Dr. Bambang Ismanto, Bu? Sudah dikonfirmasi, Bu, untuk hari ini? Sudah sebentar lagi beliau akan hadir di Jimit gitu. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Saya ingatkan kembali untuk adik-adik mahasiswa selama kegiatan kuliah ini, harap untuk mikrofonnya dimatikan agar dapat menyimak secara langsung kegiatan kuliah yang akan dilakukan selama 2 jam ya nantinya. Saya berharap adik-adik bisa menyimak dan melihat secara langsung terkait dengan metodologi penelitian. Ini nanti bisa adik-adik tanyakan terkait dengan kendala adik-adik selama menyusun proposal atau skripsi, untuk bisa ditanyakan secara langsung ke beliau.
Ya, halo, selamat pagi semua. Karena Pak Bambang masih dalam perjalanan, jadi sebentar saya akan bacakan izin Pak Yonar untuk membacakan rundown kegiatan hari ini. Silakan, Bu. Baik, jadi sebentar hal yang akan kita lalui bersama. Yang pertama yaitu kita akan doa bersama, doa pembukaan. Setelah itu nanti Pak Yonar akan menyampaikan sambutan. Kemudian yang ketiga adalah perkenalan dengan Pak Bambang. Kemudian Pak Bambang akan membawakan materi, dan yang kegiatan kelima itu sesi tanya jawab. Terus yang terakhir adalah penutup. Jadi mari kita mengikuti dengan hikmah. Ini sangat penting kita begitu. Itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Mohon untuk kerjasamanya kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Mungkin ada yang mau disampaikan? Terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih. Saya lihat yang di dalam room ini baru 21 peserta. Saya berharap adik-adik mahasiswa bisa meneruskan link ini ke rekan-rekannya yang sementara menyusun atau membuat proposal dan skripsi. Karena ini sangat penting untuk kepentingan kalian ke depan. Jadi semisalnya ada kendala pada saat bimbingan dengan dosen pembimbing dan tidak tahu arahnya terkait dengan bagaimana menyusun penelitian kuantitatif maupun kualitatif serta penelitian tindakan kelas, nanti bisa ditanyakan secara langsung ke Bapak Bambang Ismanto selaku pemateri kita pada pagi hari ini. Jadi pemateri kita ini kita mengundang dari Universitas Kristen Satya Wacana. Jadi sekedar menginformasikan, di sini juga sudah hadir beberapa teman dosen. Mungkin sebelum lanjut bisa dipakai untuk sesi perkenalan, masih ada waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Gimana Pak? Silakan Bu. Iya, halo Silakan. Kak Rival. Jadi ini Pak Rival ya namanya. Beliau adalah dosen apa Pak? Silakan perkenalkan diri dulu. Terima kasih. Nama saya Rival Hanif. Saya dosen baru di sini di PGSD. Sebenarnya saya ini duduk dekat sekali dengan Bu Eva. Ya, ini dia
Kita sebenarnya sudah akrab sekali, tapi ya saya harus memperkenalkan diri. Asal saya dari Jawa ya, khususnya dari Banyuwangi. Sudah, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Rival. Tepuk tangan. Ya. Selanjutnya dosen berikutnya Pak Herio Tekri Nainggolan. Silakan Pak Rio, perkenalkan diri. Ya, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Herio Tekri Nainggolan. Saya juga dosen PhD yang baru. Saya berasal dari Medan. Terima kasih. Pakai asal. Oke. Kedengeran ya? Oke, selanjutnya dosennya cantik, gemuk, imut-imut. Namanya iya Kak Astuti, silakan Bu Astuti perkenalkan diri. Jadi tak kenal maka tak sayang, jadi harus saling kenalan ya. Ayo silakan Bu. Oh, boleh. Pagi Ibu. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, terutama untuk Bu Eva. Perkenalkan, nama saya Astuti, biasa dipanggil Entu. Saya berasal dari Merauke, tapi aslinya dari Semarang Pegunungan. Terima kasih, selamat mengikuti kegiatan hari ini. Tuhan memberkati. Oke, baik, terima kasih Ibu Astuti. Jadi udah kenal ya guys. Nanti kalau ketemu Ibu Astuti ya orangnya yang kinuk-kinuk gitu. Oke, selanjutnya dosen yang tercakap, termuda, tercanggih ya, alay. Namanya Bapak Lambertus Aegria. Untuk selengkapnya silakan Bapak perkenalkan diri. Halo, selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak untuk kesempatannya Bu Eva. Perkenalkan, nama saya Lambertus Aegria. Saya asalnya dari Merauke, anak Marin sendiri. Saya dosen PGSD dan saat ini juga baru juga di PGSD. Kebetulan alumni PGSD. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi semua. Terima kasih Pak Lambertus. Tepuk tangan buat Pak Lambertus. Selanjutnya iya, betul sekali. Keibuan sekali ya, namanya Ibu Bernadetta Rizky Kaise. Untuk selengkapnya, untuk supaya teman-teman lebih kenal dan kita saling lebih mengenal lagi, silakan perkenalkan diri, Ibu Bernadetta. Oke, baik. Siap. Oke, sini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator untuk saya. Selamat pagi semuanya, shalom. Saya Bernadetta Rizky Kaise, saya juga dosen baru di PGSD, berasal dari Merauke. Begitu saja. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Bernadetta, berasal juga dari Merauke ya. Selanjutnya
Siapa lagi nih? Yang belum. Oh iya, dosen yang termuda juga ini. Cantik pula, calon Miss. Miss apa dulu, enggak mengerti. Iya, silakan Ibu Fitri. Perkenalkan diri. Halo semuanya, menjua-jua Horas. Horas. Baiklah, perkenalkan nama saya Syahfitriani Meruginting. Saya berasal dari Sumatera Utara, Medan Brastagi. Saya juga dosen baru di sini. Terima kasih. Oke, baik. Selamat datang Ibu dosen. Iya, adakah lagi yang belum memperkenalkan diri? Silahkan unjuk tangan. Oh iya, sudah kenal sama Pak Kajur kita ya? Dari teman-teman mungkin ada yang mau perkenalkan diri semester berapa supaya kita juga paling tidak kenal ya dan tahu ini mahasiswa PGSD ternyata dan semester berapa. Ayo, ada yang mau? Silakan unjuk tangan. Saya ingatkan lagi untuk mahasiswa, ini saya melihat di kolom peserta, ini baru 19 orang, di antaranya itu ada beberapa dosen. Saya berharap adik-adik mahasiswa untuk bisa meneruskan link ini ke rekan-rekannya yang sementara lagi menyusun proposal dan skripsi, karena sangat penting kegiatan hari ini untuk kalian dapat menggapai ya cita-cita kalian sebagai sarjana pendidikan guru sekolah dasar. Kalau ada terkait dengan hambatan ketika dosen pembimbing mengarahkan buat seperti ini atau instrumen seperti ini terus mengalami kendala, silakan bergabung di grup ini untuk menanyakan dan sharing bersama dengan Bapak Dr. Bambang Ismanto. Karena saya melihat ada beberapa di antara kalian kemarin terkendala di dalam penyusunan proposal dan skripsi, sehingga tidak dapat menyelesaikan skripsi atau proposalnya pada semester ini. Maka dengan itu jurusan mengambil langkah untuk mengundang dosen dari luar sehingga berbagi ilmu kepada kalian yang mungkin nantinya kalian lebih paham ketimbang misalnya ada beberapa dosen yang mungkin kalian tidak cara penyampaiannya atau bagaimana gaya dengan cara mengajarnya. Dengan adanya kegiatan ini kalian bisa memahami secara langsung bagaimana cara menganalisis data ataupun bagaimana membuat perencanaan di dalam proposal. Ini sangat penting, ini terobosan baru yang dilakukan oleh jurusan ya. Jadi kami memfasilitasi adik-adik mahasiswa mungkin bosan dengan dosen ini yang ada di PGSD dengan cara penyampaiannya. Nah, dengan ini mungkin memberikan wadah untuk kalian bisa bergabung di sini. Ibu Eva, Bapaknya Baik. sudah ada. Oke, baik. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat datang di Universitas Musa Mas Merauke, khususnya untuk jurusan kami. Terima kasih Pak sudah hadir bersama kami. Selamat pagi Gimana, semuanya. Pak? Sehat? Puji Tuhan, sehat. Ini saya hadir di Kepulauan Papua Selatan pertama kali ini. Oke, betul sekali Pak. Terima kasih untuk kehadirannya Pak. Amin, amin. Terima kasih, semuanya sehat.
Pak Oh, Dekan iya, hadir. Pak Kajur ada Pak, monggo. Izin Pak, untuk padekannya lagi ada kegiatan Pak di PKM Pak, ada kegiatan apa sosialisasi untuk mahasiswa kampus mengajar Pak, Oh, PBKalan. ya Pak. Jadi, Pak. Iya. Oke, jadi mungkin sudah bisa dimulai dulu ya Pak ya. Saya akan bacakan rundown kegiatan kita hari ini. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita, saya persilahkan terlebih dahulu. Oh, jadi acara yang akan kita lalui bersama, yang pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung dan akan dibuka dalam doa oleh Bapak Herio Tekdi Nainggolan. Kemudian setelah itu kita akan melangkah ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Musamus, Bapak Yonar Lianto Tembang. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan acara perkenalan dan juga langsung materi kegiatan kita hari ini oleh Bapak Dr. Bambang Ismanto MSI. Mohon maaf Pak. Setelah itu acara keempat sesi tanya jawab. Jadi nanti teman-teman silahkan manfaatkan waktu ini dengan baik, bertanya hal-hal yang tidak dipahami. Dan yang terakhir, acara kelima adalah penutup. Baik, kita akan melangkah ke acara yang kedua, yaitu doa pembukaan oleh Bapak Herio Tekdi Nainggolan MTH. Kepada Bapak, disilahkan dengan hormat. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, sebelum kita mengikuti rangkaian kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Kami akan berdoa menurut keyakinan agama Kristen. Bapak, Ibu, dan sahabat, silakan menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan karena pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, karena anugerah Tuhan dan kasih Tuhan yang masih Tuhan curahkan dalam kehidupan kami hingga pada sampai pagi ini, kami dalam keadaan sehat dan terberkati oleh rahmat Tuhan. Kami layak mengucapkan syukur kepadamu oleh karena kami meyakini segenap hidup dan kehidupan kami ada di bawah otoritas tangan Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mengikuti perkuliahan seputar metodologi penelitian. Mohon kiranya Tuhan memberkati kami semua peserta. Secara khusus kami mendoakan Bapak pemateri yang khusus dihadirkan dari UKSW. Biarlah kiranya Roh Kudus menuntun beliau. Hikmat dari surgawi Tuhan turunkan, supaya setiap materi yang disampaikan oleh beliau bisa kami pahami untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan mengembangkan pemahaman kami seputar metodologi penelitian. Biarlah keilmuan kami bertambah lewat kehadiran beliau dan Tuhan menolong kami seluruhnya untuk memahaminya. Kami juga mendoakan seluruh peserta Tuhan. Berikan kepada kami fokus dan konsentrasi sehingga kami memahami apa yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami. Inilah doa permohonan kami. Allah Bapa memberkati, Tuhan Yesus Kristus menolong, dan Roh Kudus menghibur kami seluruhnya. Terpujilah Allah Tritunggal, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Rio yang sudah membawa kita dalam doa. Dan yang selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar oleh Bapak Yonar Lianto Tembang, MPD. Kepada Bapak disilakan dengan hormat. Mari Pak. Baik, terima kasih Ibu Eva selaku moderator pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Bambang Ismanto, MSI selaku pemateri atau dosen tamu pada hari ini. Yang terhormat Bapak Dekan atau yang mewakili, dan Bapak Ibu dosen yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan kuliah dosen tamu pada
siang hari ini, serta mahasiswa-mahasiswa yang saya banggakan. Izin Pak Bambang menyampaikan untuk kegiatan hari ini, kenapa kami mengambil metodologi penelitian ini sebagai kegiatan kami, karena kendala mahasiswa kami, kerisauan mahasiswa kami perlu. Nah, jadi saya sempat duduk-duduk sama mahasiswa, Pak, apakah boleh kami bisa mendengarkan mungkin dari dosen luar yang menjadi pemateri di dalam metodologi penelitian. Terus saya tanya kenapa? Memangnya kalau dosen Musamus kenapa? Ada pembaruan begitu Bapak biar kami lebih memahami. Oke, jadi dengan adanya masukan dari mahasiswa seperti itu, kami mengundang Bapak untuk menyampaikan materi terkait dengan metodologi penelitian. Saya juga melihat Pak di sini di kolom peserta ini antusias mahasiswa untuk mengikuti kegiatan ini berjumlah 30 orang Pak. Jadi mereka memang sangat antusias Pak untuk mengikuti kegiatan kuliah tamu ini. Saya nanti apa yang Bapak berikan, yaitu metodologi penelitian. Yang saya undang ini Pak, mahasiswa-mahasiswa yang ada di semester 7, semester 9, dan ada juga yang masih terlambat, yaitu mahasiswa di semester 11. Untuk jumlah mahasiswa kami Pak di jurusan pendidikan guru sekolah dasar Universitas Musamus itu, kalau melihat dari data PDDikti itu kami mahasiswa terbanyak Pak di Universitas Musamus. Jumlah mahasiswa kami itu 1.201 mahasiswa. Jadi mahasiswa terbanyak di Universitas Musamus dan terfavorit jurusannya. Sedangkan untuk dosen kami ada 23 dosen Pak, yang mana 23 dosen itu diantaranya ada beberapa dosen yang baru, CPNS yang baru yang masuk di tahun 2022 kemarin. Terus ini juga Pak, satu langkah kami untuk mempersiapkan akreditasi kami Pak. Jadi untuk jurusan pendidikan guru sekolah dasar sendiri itu sudah akreditasinya sudah akreditasi B Pak. Dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini bisa menopang lagi dan rencananya kami bisa mendapatkan akreditasi yang lebih baik. Pak. Saya berharap dengan adanya kegiatan ini, mahasiswa-mahasiswa yang ada di semester akhir bisa menyimak dengan seksama dan bisa berpikir ya dengan adanya materi ini. Silakan nanti yang menjadi kerisauan adik-adik mahasiswa terkait dengan penelitian kualitatif atau kuantitatif, silakan bisa ditanyakan oleh Bapak nantinya. Mungkin itu dari saya, dan terimalah salam kami Pak dari Indonesia Timur, Isakot Bekai, Isakot Kai, satu hati, satu tujuan. Selamat siang Pak, saya kembalikan ke Ibu. Oke, baik, terima kasih Bapak Yonardiato Tembang yang sudah memberikan sambutannya. Dan yang selanjutnya kita akan melangkah ke kegiatan yang ketiga, yaitu perkenalan dan sekaligus materi yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Bambang Ismanto MSI. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali kepada adik-adik mahasiswa dan kita semua yang boleh hadir untuk mengikuti kegiatan ini dengan tenang, dan nanti ada absen yang berupa G-Form, Google Form yang akan dibagikan oleh Ibu Bernadetta. Jadi mohon diisi, itu untuk mengisi link sertifikat kita nantinya, begitu. Mengisi ya untuk mendapatkan sertifikat. Jadi ada link yang akan dibagikan nanti di sela-sela akhir kegiatan. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul di sini waktu Indonesia Timur 10.30, jadi kami silahkan kepada Bapak Bambang Ismanto untuk membawa kita dalam materi ini dan sekaligus perkenalan Pak. Mari silakan Bapak. Ya.
Suara saya terdengar, Bu Eva? Terdengar, Terdengar, Pak. Pak. Terdengar. Ya, jadi terima kasih ya. Saya pertama kali hadir di Papua Selatan, ya, di Papua Selatan. Jadi Mbak Eva itu bergaul dengan kami kira-kira 18 bulan ya, Mbak Eva ya. Waktu kuliah S2 18 bulan atau 16 bulan, Mbak Eva? Saya 14 bulan S2-nya, Pak. Tapi karena wisuda tertunda jadi 18 bulan. 14 bulan ya. Jadi Mbak Eva ini termasuk aktif dan saya perkenalkan juga di komunitas-komunitas saya. Pernah saya ajak ke DPRD juga ya, Mbak Eva ya? Pernah, Pak, pernah. Nah, kemudian aksi sosial vaksin binatang rumah tangga juga ya, dengan Pak Betul, Wali Pak. Kota kalau nggak salah, ya, dan sebagainya. Nah, saya lahir di satu kabupaten di Jawa Tengah, yaitu tepatnya di Sragen, ya, 7 Mei 1963. Pendidikan terakhir S3 Administrasi Pendidikan, kemudian menjadi dosen S1 dan S2 Administrasi Pendidikan, kemudian juga dosen S2 Pendidikan Dasar di Universitas Terbuka. Kemudian mata kuliah yang saya ampu itu teori ekonomi makro, metodologi penelitian, manajemen pemasaran jasa pendidikan, manajemen pembiayaan pendidikan, dan kewirausahaan. Jadi minat penelitian saya itu bidang pembiayaan, perilaku kewirausahaan, dan pedagogi. Dalam bisnis, saya menjadi pendiri sekaligus komisaris PT Bank Perditan Rakyat Darta Sarana di kota kecil Ambarawa, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian secara profesional, saya tergabung dalam Asosiasi Profesi Pendidik Ekonomi Indonesia, kebetulan menjadi ketua 1, menjadi pengurus Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia, Jawa Tengah, pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, cabang Salatiga, kemudian menjadi wakil ketua Dewan Pendidikan Kota Salatiga, kemudian menjadi wakil komite SMA Negeri 1 Salatiga. Nah, ini dalam spiritual atau kerohanian, saya menjadi pengurus Komisi Beasiswa Sinode GKJ dan GKI Jawa Tengah, dan menjadi Majelis Gereja Kristen Jawa Salatiga Utara. Nah, ini sekilas tentang perkenalan diri saya. Nah, saya akan masuk, saya mulai tentu mengucapkan terima kasih pada Universitas Musamus, yang dalam hal ini diwakili Pak Yunar Lianto ya, sebagai ketua jurusan, kemudian Mbak Eva Nirta MPD sebagai dosen, dan juga dosen-dosen yang lain. Ya. Jadi saya memberikan ucapan selamat sebagai prodi yang paling diminati di Musamus BGSD ya. Bapak Ibu tentu dan saudara-saudara mahasiswa, penelitian inilah yang menjadi kemartabatan pendidikan bergelar ya. Kemartabatannya itu di metodologi penelitian. Ya. Semua orang bisa meneliti, tapi tidak semua orang itu dianggap layak meneliti. Semua orang bisa meneliti, tapi tidak ini. Sekalipun penelitian itu dengan berbagai jenjang, berbagai kriteria ya, berbagai kriteria. Nah, ini saya akan menyampaikan tentang pendekatan kuanti dan kuali dalam kajian teori dan praktek. Oke. Jadi, kalau Anda melihat gambar ini, maka gambar yang di atas ini dan ini adalah menunjukkan kegiatan kuantitatif. Ya.
kuantitatif. Kenapa kuantitatif? Karena datanya itu angka. Datanya itu angka. Datanya itu angka. Tetapi kalau di sebelah kanan, ini adalah kualitatif. Karena datanya itu gambar, datanya itu tentang kata-kata. Kalau kuantitatif data, ya? Slide-nya belum berpindah, Pak. Izin, Pak. Slide-nya belum masih berpindah. di slide 1. Nggih. Sekarang sudah? Belum, Pak. Mungkin bisa di full screen ininya dulu. Oke ya. Sudah berpindah, Mbak? Mbak Eva? Halo? Sudah Pak, sudah kelihatan Pak. Sudah berpindah kan? Sudah Pak. Oke. Jadi gambar ini adalah gambar kuantitatif. Seorang peneliti di laboratorium ya, meneliti apakah bakteri barangkali ya, atau partikel-partikel ya, atau survei ini. Dia akan menulis diagram. Tetapi kalau ini diskusi, datanya itu kata-kata. Ya. Nah, ini juga datanya itu gambar. Ya. Nah, sehingga orang meneliti itu adalah ingin mencapai tujuan. Agar bisa tujuan itu tercapai, maka penelitian itu sebenarnya adalah mencari data. Mengumpulkan data, mengolah atau menganalisis, akhirnya dibahas dan akhirnya disimpulkan. Kesimpulan itulah tujuan. Kesimpulan itu adalah tujuan. Nah, penelitian itu sebenarnya hakikatnya adalah bertanya dan menjawab. Bertanya itu di rumusan masalah, menjawabnya itu di kesimpulannya. Menjawabnya itu di kesimpulan. Sehingga ketika masalahnya satu, tujuannya satu, kesimpulannya ya satu. Misalkan masalahnya bertanya, apakah misalkan mahasiswa PGSD Musamu itu memanfaatkan gadget untuk kuliah daring. Itu pertanyaannya. Ya. Tujuannya adalah apa? Mendeskripsikan penggunaan gadget di kalangan mahasiswa PGSD Musamu. Kemudian kesimpulannya adalah apa? Kesimpulannya 80% mahasiswa Musamu menggunakan gadget untuk kegiatan perkuliahan. Nah, hakikat bertanya dan menjawab. Nah, sehingga apa? Betul apa yang dikatakan Tuchman ya. Research is a systemic attempt to provide answer to question. Yaitu usaha sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap satu masalah. Kenapa disebut sistemik? Karena harus mengikuti prosedur. Langkah-langkah sebagai proses kebulatan prosedur. Nah, ini makanya penelitian itu adalah truth, mencari kebenaran, bukan pembenaran. Nah, kalau pembenaran itu politik ya, politik itu pembenaran. Ini kalau Anda lihat sidang-sidang DPR, itu semua mengarah bagaimana merasa benar. Tapi ketika riset tidak semuanya bisa dibenarkan. Itu bedanya riset dengan politik. Bahkan di bidang investigasi aparat penegak hukum, itu juga kadang-kadang tidak kebenaran yang ditemukan, tapi pembenaran. Ya, bukan kebenaran. Tapi kalau riset
maka semua orang akan mengatakan benar demikian. Tadi ya. Ingin mengetahui penggunaan gadget di kalangan mahasiswa PGSD Musamus. Jawabannya 80% mahasiswa PGSD Musamus menggunakan gadget di dalam perkuliahan. Ya. Dosen mengatakan ya 80%, mahasiswa mengatakan ya 80%. Karena risetnya itu diaturkan secara sistematis, secara teratur, secara prosedural ya. Nah ini. Nah, sehingga ada satu proses ya, proses yang dilakukan sehingga ada kebenaran. Nah ini saya tidak bacakan lagi ya, tapi bagaimana sebuah penelitian itu dengan pendekatan ilmiah, bukan pendekatan investigasi, bukan pendekatan politis. Nah, sehingga saya menyimpulkan bahwa penelitian adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematik melalui cara kerja ilmiah dengan memanfaatkan pola pikir rasional dalam menganalisis data empiris dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Tujuan itu menjadi target dalam satu penelitian. Ya. Konsepsi ya. Metodologi penelitian itu dari kata metode dan logos. Metode itu cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Logos itu ilmu atau pengetahuan. Sehingga metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai satu tujuan. Sedangkan penelitian adalah kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan penelitian. Sehingga metodologi penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, ini yang kita diskusikan dengan Bu Eva seminggu terakhir ya. Kita akan bicara tentang paradigma kuanti dan paradigma kuali. Paradigma kuali itu akan memunculkan riset kualitatif, paradigma kuanti akan memunculkan riset kuantitatif. Dan kombinasinya itu disebut dengan mixed method. Ya, menggunakan pendekatan kuanti sekaligus pendekatan kuali. Nah ini perbandingannya ya. Boleh di ini Pak, slide-nya karena nggak bergerak. Oh, nggak bergerak? Nggih, Pak. Sekarang? Oke. Apa ya? Sudah bergerak, Mbak? Sudah berubah perbandingan? Sebentar Pak, masih. Nggih, Pak, masih loading ini. Sudah Pak, sudah kelihatan. Oh iya. Perbandingan ya? Nah, Nggih, nggih. kuantiti deduktif. Berpikir dari hal-hal umum ke khusus. Kualitatif, berpikir dari hal-hal khusus dibawa ke umum. Epistemologi itu bagaimananya ya. Bagaimana menelitinya. Ini filsafat epistemologi. Kuantitatif itu objective of view. Ya, jadi tentang apa yang ada di lapangan itu yang diungkap. Tetapi kalau kualitatif subjective of view. Nah, kalau bukan ini tentang apa? Ya. Tentang siapa yang ada di lapangan. Nah, ini beda. Jadi kalau misalkan kita meneliti tentang corak pakaian di Merauke. Kalau objective view,
temuannya adalah di Merauke ternyata ada beberapa corak batik yang dipengaruhi gambar-gambar yang ada tanaman di Pulau Jawa. Itu objektif view. Objektif view-nya seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena batik Merauke dibuat di Pulau Jawa. Sehingga entah kesalahan apa, ternyata ada satu ornamen di batik itu dimasukkan tanaman di Pulau Jawa. Nah, itu objektif. Objektif itu. Tapi kalau subjektif view bukan begitu. Bentar ya. Kalau subjektif view, temuannya adalah bahwa secara subjektif memang agar batik itu lebih indah, ditambahkanlah sebuah ornamen tanaman. Ornamen tanaman. Ya, misalkan ada patung misalkan, ada binatang misalkan, ada hiasan-hiasan misalkan, ditaruhlah tanaman di situ. Harapannya apa? Secara subjektif lebih indah. Secara subjektif lebih indah. Nah, ini bedanya. Kalau subjektif itu kebermaknaan, kalau objektif itu bukan kebermaknaan, tentang keberadaan. Ini beda. Ya. Nah, sehingga orang mengatakan, kalau kuantitatif itu, ya, orang mengatakan apa adanya. Apa yang ada itu diungkap. Tapi kalau subjektif adalah makna daripada objek itu seperti apa. Kemudian aksiologi. Aksiologi itu nilai-nilainya. Nilai penelitian itu. Aksiologi dari kuantitatif adalah bebas nilai. Ya. Tadi ditemukan, salah ini. Batik Merauke kok ada pohon asam Pulau Jawa, salah. Salah ini. Ya. Salah secara kuantitatif. Tetapi secara kualitatif, oh enggak apa-apa, maknanya menjadi indah. Ada pohon asam Jawa lebih indah. Nah, ini. Kalau ontologi tentang apanya, kuantitatif itu realisme. Aliran tentang fakta yang ada di situ. Tapi kalau kualitatif adalah relatif. Ya. Jadi sebagaimana pikiran orang tentang fakta itu. Nah, sehingga causal linkage-nya adalah real case. Tapi kalau kualitatif all entity. Jadi misalkan tadi kita akan meneliti tentang batik di masyarakat Merauke, kita minta pandangan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pejabat, ya, masyarakat dari beberapa suku, ya, bahkan masyarakat pendatang. Ya, itu subjektif sekali cara pandang mereka. Tapi kalau yang kuantitatif, real cause, real. Tidak. Ya kita kalau mau melihat batik yang sebenarnya di Merauke itu ya mungkin ada corak binatang misalkan, binatang di Merauke. Ya, ada corak patung di Merauke. Ada daun-daun yang ada di sekitar lingkungan alam di Merauke. Nah ini saya berharap teman-teman paham tentang kuanti dan tentang kuali. Tentang kuanti dan kuali. Ya. Makanya orang bilang,
kuali itu sangat-sangat eh, lengkap. Kuali itu kadang-kadang penelitian tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek. 3-6 bulan tidak cukup. Tapi kalau kuanti bisa jadi penelitian diselesaikan 15 hari. Ya, 15 hari. Misalkan mahasiswa mau meneliti apa? Tentang pengaruh penghasilan orang tua terhadap prestasi siswa SD Maringu, distrik Maringu misalkan, atau distrik apa, SD distrik apa di ini Merauke ya. Maka kita cari sebentar, kumpulkan orang tua, berikan kuesioner, ya, cari dokumennya, rapor anak-anak, ketemu, dihitung dengan aplikasi atau dihitung secara manual ya. Oke. Bisa berubah, Bu Eva? Gambarnya, slide-nya? Masih berhenti, Pak. Oh, ada apa ya? Oke. Atau Mbak Eva ya yang ini ya? Apa ya? Oke, coba lagi ya. Mungkin Bu Eva yang jadi ini, Pak, izin Iya. Pak. Bu Eva Betul. yang Betul, silakan Bu Eva. Punya nggak mampu untuk buka materi. Pak Hanif boleh. Kita. Atau siapa yang spekku rendah banget, 25 belum Core i3 belum. Baik. Kegiatan penelitian ilmiah itu ada 4 ya, ciri khasnya. Dia sebagai cara ilmiah. Artinya dilakukan dengan prinsip dan prosedur kerja ilmiah, yaitu rasional, empiris, dan sistematik. Rasional itu artinya apa? Kegiatan penelitian dilakukan dengan masuk akal. Kalau saya melakukan penelitian untuk mengetahui kandungan misalkan, kandungan bakteri, timbal yang bahaya pada ikan misalkan, dengan saya membedah tubuh ikan,
Maka ketika saya menjelaskan hasilnya kepada orang lain mengatakan betul itu. Tetapi kalau saya ingin mencari timbal berbahaya di tubuh ikan, dengan saya cara digoreng, maka orang mengatakan nggak masuk akal, rasional. Contoh yang lain, saya ingin menemukan prestasi belajar siswa SD. Saya akan menggunakan raport terakhir. Ya, ketika saya diskusi dengan orang lain, betul raport. Ya, itu masuk akal. Kemudian empiris itu artinya apa? Apa yang kita lakukan itu dengan cara kita amati. Ya. Amati secara langsung atau amati dengan alat. Jadi meneliti itu bisa dengan alat atau secara langsung. Misalkan saya ingin tahu intensitas pembelajaran luring di SD, maka ketika saya observasi, secara langsung saya akan hadir di kelas itu, atau saya akan mengamati di ruang observasi kalau ada ya, atau saya akan menggunakan CCTV, ya alat tadi. Nah, ini empiris ini. Kemudian sistematis. Sistematis itu artinya prosedurnya itu dilakukan dengan seksama dan cermat, ya, dengan analisis yang logis. Ya, karakteristik penelitian itu bersifat ilmiah. Tadi sudah banyak saya ceritakan. Berkesinambungan. Artinya penelitian itu bisa terbuka juga untuk dilakukan penelitian pada tahapan berikutnya. Bukan harga mati. Kemudian memberikan kontribusi. Ya, memberikan kontribusi. Artinya sebuah penelitian itu harus memberikan nilai tambah. Ya. Ya, nilai tambah. Kemudian analitis ya. Kalau penelitian nggak ada analisa itu artinya ya deskripsi. Menyatakan apa adanya. Bukan menyatakan tentang sisi pemikiran kritis tentang apa adanya itu. Kalau apa adanya itu kan misalkan prestasi siswa SD titik-titik di Merauke rata-rata 7,5. Nah, kalau kritis kita akan menjelaskan mengapa 7,5. Nah, itu analisis ya. Oke. Ya, ini adalah paradigma. Nanti kita akan bahas di dalam kuanti, kuali, dan mixed method ya. Oke. Nah, ini. Saudara-saudara, aliran filsafat itu ada propositivisme. Positivisme dan pos. Ya. Latar belakangnya, propositivisme itu realitas itu berkembang secara ilmiah. Metodenya deskriptif kualitatif. Menyatakan sebagaimana adanya. Peneliti pasif menggambarkan apa yang diamati. Kalau positivisme itu, realitas itu teramati, bersifat tunggal, dapat diklasifikasi, ya. Determinisme artinya kita melihat mana yang paling berkontribusi, mana yang tidak, misalkan. Bebas nilai, relatif tetap dan terukur. Metode penelitiannya adalah kuantitatif. Bisa eksperimen, bisa mencari pengaruh, bisa mencari hubungan.
Nah, sehingga paradigma penelitian kuantitatif itu dipengaruhi aliran filsafat positivisme. Yang berikut adalah post-positivisme. Melihat realita itu sebuah bersifat holistik utuh, dinamis, kompleks, saling mempengaruhi, penuh makna dan terikat nilai. Ya. Penelitiannya adalah kualitatif induktif. Ya. Jadi penelitian kualitatif induktif itu aliran filsafatnya post-positivisme. Sehingga orang mengatakan kualitatif itu memberi makna atau mencari makna dari sebuah peristiwa. Ya. Ini sudah ya, rasional, empiris, dan sistematis. Ya, ini beberapa contoh ya. Kuantitatif itu eksperimental atau non-eksperimental, kualitatif yang interaktif, non-interaktif ya. Nah, saya ingin lihat ya, yang non-eksperimental ini yang banyak. Deskriptif, komparatif, korelasional, bisa survei, bisa tindakan. Biasanya di SD, PGSD itu penelitian tindakan atau eksperimen yang kuasi ya. Biasanya di prodi-prodi PGSD itu kebanyakan itu. Nah di Papua mestinya kita mencoba di kalangan dosen penelitian etnografi ya. Kalangan dosen. Kalau mahasiswa S1 relatif berat nih. Penelitian tentang budaya ya. Ya. Saya melihat misalkan batik. Dasarnya adalah etnografi. Kalau di Pulau Jawa ini, terutama Jawa Tengah ya, ini terdiri dari 36 kabupaten, sudah ada corak batik minimal 36. Yang paling banyak corak batik itu di Solo, di Pekalongan. Di Solo itu corak batik karena awal batik itu di keraton ya, ratusan coraknya. Di Pekalongan karena dipengaruhi oleh saudagar-saudagar Arab, itu juga puluhan, tidak sebanyak di Solo. Tapi di kabupaten kota lain di Jawa Tengah, itu sekurang-kurangnya satu. Salatiga punya batik Salatiga. Boyolali punya. Semarang punya, dan seterusnya. Atau studi kasus. Nah, kuantitatif dan kualitatif. Ya. Kuantitatif itu relatif mudah. Mencari kausalitas, ya. Tapi kalau settingnya kualitatif itu natural, alamiah. Memilih penyebab utama, tapi kalau kualitatif membuka semua sebab. Jadi kita tanya tentang gaya belajar siswa di Merauke. Bagaimana? Secara kualitatif ya. Gaya belajarnya bisa jadi waktu, bisa dari tempatnya berbeda, bisa dari motivasi dan sebagainya. Nah ini terbalik ini. Ini subjektivitas, ini yang objektivitas ini.
Kemudian di sini dikenal variabel, kalau di sana dikenal konsep. Ya. Di sini operasionalisasi variabel, di sana ditulis definisi. Metode penelitian ada analitis, histori, deskriptif, dan eksperimental. Ini hampir sama, saya lewati saja. Paradigma kualitatif dan paradigma kuantitatif. Ya. Saya ingin menyampaikan, paradigma kualitatif itu memahami perilaku dari sudut pandang si aktor. Tapi kalau paradigma kuantitatif mencari fakta atau penyebab fenomena sosial secara objektif. Kualitatif pendekatannya fenomenologi. Kuantitatif pendekatan logical positivisme. Kemudian paradigma kualitatif uncontrolled. Ya. Ya. Kemudian paradigma kuantitatif itu obtrusive yang menonjol. Ya. Ada control measurement. Oke. Kemudian teorinya itu bisa grounded, discovery oriented, exploratory, ekspansionis, deskriptif, induktif. Ya. Tapi kalau ini ungrounded, bukan teori, bukan hal-hal yang teori mendasar ya. Orientasi bisa verifikasi, bisa konfirmasi, bisa reduksi, bisa inferensial, hipotetiko, deduktif. Kualitatif orientasi proses. Prosesnya itu sangat diagung-agungkan. Ya. Kalau kuantitatif orientasi hasil. Ya. Paradigma kualitatif validitas sangat penting, nyata dan kaya. Kalau paradigma kuantitatif itu data, hard data ya, fisik, direplikasi. Lagi, Assalamualaikum. Hah? Bawa apa? Oke. Ini riset kuantitatif dan kualitatif, dibaca sendiri hampir sama ya. Tapi yang ingin saya katakan ini, peneliti sebagai instrumen. Jadi peneliti itu nggak bisa pasif ya. Tapi kalau kuantitatif bisa jadi instrumen ini baku sehingga bisa dilakukan orang lain. Ya. Oke, sini. Kalau ini misalkan tanya jawab, wawancara ya, focus group discussion. Gitu. Kalau ini bisa aja angket ya, dikumpulkan orang lain. Kalau ini sebaiknya orang lain itu hanya membantu ya. Oke, ya, ya. Sekarang Mbak Eva sudah sampai pada tujuan penelitian Mbak Eva.
Turun lagi Mbak Eva. Iya Pak, nggih Pak. Terus. Ya, baik. Jadi ini tujuan penelitian kita. Penelitian itu bisa hanya menggambarkan, membuktikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan. Ya. Klik lagi. Nah, ini manfaat ya, manfaat. Jadi selalu ketika Anda menulis penelitian itu harus menyatakan manfaat secara teori dan praktis. Ya, manfaat itu Anda akan lihat grand teori Anda apa di kajian pustaka. Biasanya kalau penelitian kuantitatif itu grand teorinya adalah variabel Y-nya. Itu grand teorinya. Variabel Y-nya itu. Kemudian manfaat praktis adalah kepada siapa peneliti ini akan bermanfaat. Baik, ada penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian evaluatif. Ya, saya teruskan. Silakan proses penelitian kuantitatif linear, Mbak. Oke. Ya, jadi kalau sudah saya lihat bahwa ini adalah kuantitatif linear. Ada masalah, kemudian ada rumusan masalah, kita cari teorinya, kita tetapkan hipotesis, pengumpulan data, analisis data, dan kesimpulan. Ketika pengumpulan data, kita tentukan instrumen, uji validitas reliabilitas, siapa yang dikumpulkan, siapa yang diteliti itu dipengaruhi oleh populasi dan sampel, analisis data, dan kesimpulan. Silakan yang berikut. Nah, ini masih kuantitatif ya, ini prosedurnya ini. Teruskan, Mbak. Kualitatif. Ini masih kuantitatif sama. Ya. Nah, ini kualitatif ini. Jadi kualitatif ini, satu penelitian yang orang mengatakan harus mulai dari mana. Kadang-kadang seorang peneliti kualitatif itu menjadi bingung, ini harus mulai dari mana ini? Karena datanya seperti ini, ada angka, ada huruf. Nah, makanya direduksi ya. Direduksi, yang angka dijadikan satu, yang huruf dijadikan satu, yang lambang-lambang dijadikan satu, notasi dijadikan satu, akhirnya ketemu. Tahap seleksi. Ada angka, ada huruf besar, ada huruf kecil. Oke. Klik lagi, Mbak. Ya, ini juga, nah ini sistematika ya. Kuantitatif itu ada desain, populasi sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis. Kalau kualitatif, ini yang F ini, barangkali yang teknik pemeriksaan keabsahan data. Kenapa F ini penting? Karena penelitian kualitatif itu kan datanya itu kata-kata. Maka orang nggak yakin, benar nggak sih penelitian ini? Karena nggak yakin. Maka perlu diuji keabsahannya ya, perlu diuji dia. Perlu diuji ya. Klik lagi, Mbak. Ya, ini. Ini metodologi penelitian kualitatif. Dilakukan situasi yang wajar, natural setting. Filsafatnya fenomenologis. Menafsirkan makna. Ya. Responden bisa jadi berkembang. Prinsipnya snowball. Ya.
Jadi kalau misalkan Anda meneliti gaya kepemimpinan, gaya kepemimpinan kepala sekolah di Merauke ya, ya. Jadi kalau snowball itu, ketemu tokoh agama, untuk data ini coba ketemu itu. Setelah ketemu dia, Pak, saya sarankan ketemu ini. Jadi terus gitu. Verstehen, saya ingin jelaskan Verstehen. Verstehen itu bahasa Jerman, semoga saya nggak salah ucap ya. Jadi Verstehen itu adalah suatu metode sistematis untuk memahami tindakan manusia dan makna yang terkandung tindakan itu secara objektif ya. Ini sesuatu yang nggak mudah ya. Seperti kemarin, apakah itu data penelitian atau data investigasi? Verdi Sambo divonis hukuman mati. Nah, tentu ini bukan penelitian, tetapi itu adalah investigasi. Verstehen-nya, ya tentu kita harus tanya kepada ahli hukum, filsafat, ahli kemanusiaan, ahli-ahli spiritual, dan sebagainya. Pengumpulan data kualitatif disarankan observasi partisipatif, wawancara, dan dokumennya. Kualitatif tidak baik dilakukan dengan misalkan questionnaire, nggak baik ya. Lanjut. Ya, ini prosedurnya ya. Prosedurnya itu ada ya desain, benar, pengumpulan pemeriksaan keabsahan. Klik. Silakan dilanjut. Ya, silakan dilanjut, Pak. Ya, ini penelitian pengembangan. Ini yang dilakukan, ini biasanya mahasiswa S1 tidak, mahasiswa S2 pada umumnya ya. Bu Eva itu juga penelitian pengembangan dengan membuat produk. Gitu. Punya Bu Eva ini sudah diusulkan HAKI ya, Bu Eva ya? Sudah, Pak. Itu bisa untuk akreditasi itu Bu Eva. Bu Eva pemegang HAKI. Jadi kalau teman-teman dosen Papua ingin HAKI, bisa kita bicarakan nanti. Klik lagi. Contohnya ya. Oke. Ada analisis, desain, development, implementation, dan evaluation. Klik lagi. Itu etnografi, klik lagi. Nah, ini contoh ya, saya mencoba ini contoh. Kuantitatif ya. Meneliti pengaruh penerapan model pembelajaran circuit learning terhadap hasil belajar siswa pada kelas 4 SD Kecamatan Semarang, Jawa Tengah. Yang kedua, pengarah metode pelajaran outdoor learning berbentuk jelajah lingkungan terhadap motivasi dan hasil belajar. Kelas 6 SD Negeri Salatiga 2. Yang kualitatif misalkan, implementasi TIPEK dalam pembelajaran kurikulum merdeka pada SD Distrik Merauke, Papua Selatan. Distrik titik-titik ya, tadi malam kurang menuliskan ini. Mbak Eva bisa menambahkan distrik apa. Kemudian yang kedua, silahkan. Pengembangan media pembelajaran berbasis video sekolah dasar distrik Muting ya.
Merauke, Papua Selatan. Posting. Iya, Adi. Baik. Demikian Bapak Ibu, Pak Yunar, dan juga staf pimpinan FKIP dan para dosen tentang presentasi saya dekatan kuanti dan kuali dalam teori dan praktek. Kiranya kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih. Oke, Terima baik. kasih, Terima kasih, Bapak. Bapak. Selanjutnya sesi tanya jawab ya, Pak. Kita buka satu sesi saja ya, 3 orang penanya. Disilahkan. Ya, adik-adik mahasiswa, ayo disilahkan yang mau bertanya. Tadi ada selfie, siapa yang angkat tangan? Itu sudah ada Bu Eva. Oh, Susilo, ya Susilo. Ayo silahkan, mari bertanya, Susilo. Ya, selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Jadi izin bertanya, Bapak. Pertanyaan saya, jika penelitian jenis penelitian yang kita ambil itu jenis pengembangan, kira-kira menurut Bapak menggunakan metodologi apa ya yang kira-kira cocok Pak untuk jenis penelitian pengembangan kualitatif atau kuantitatif? Nah, mungkin gitu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya. Mungkin ditampung dulu ya Pak pertanyaannya atau Oke. gimana? Apakah? Bu Eva, tempatnya Bu Eva di share screen-nya dihentikan dulu. Oh, enggak Pak. Saya hentikan dulu. Ya. Sudah. Ada tadi selfie Sulo Bu Eva mungkin. Oh, selfie dulu yang mana nih? Ayo silakan bertanya. Iya, selfie dulu. Maaf Ibu, tadi itu kepencet Ibu. Oh iya. Siapa lagi? Ayo mumpung ada Bapak nih. Atau sudah tidak ada? Langsung dijawab saja kah? Langsung jawab aja ya. Ayo. Sebentar. Dosen boleh bertanya kah? Boleh, boleh. Ayo Bapak Ibu dosen. Ayo. Itu ada tadi Pak Rival tadi itu Bu Eva menanyakan. Oh iya. Yang Pak bertanya. Rival. Pak Rival ini dari Banyuwangi Pak, temannya Kak Laura. Ayo silahkan Pak Rival. Monggo. Terima kasih Bu Eva. Bapak Bambang, perkenalkan nama saya Ripal Hanif, CPNS baru Pak, masih pemula sekali. Jadi saya ingin bertanya tentang metodologi penelitian, khususnya saya kualitatif karena saya di IPS PGSD, di IPS ngajarnya kemarin. Kaitannya tentang penelitian, yang ingin saya tanyakan kaitannya kualitatif, yakni cara pengambilan data. Apakah mengambil data secara kualitatif itu harus datang ke lapangan, sedangkan di sini itu kalau mau pindah lokasi itu biayanya mahal Bapak. Jadi kalau mau ke lokasi itu masih banyak pertimbangan, mungkin ada solusi lain. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Hanif. Ayo, ada lagi satu orang penanya lagi. Ini kesempatan terakhir sebelum Bapak ada kegiatan lain. Ayo, cepetan. Digunakan kesempatan ini. Adik-adik mahasiswa. Habel tadi dari tadi bertanya di saya. Habel, bisa dengar Oh ya, Habel? Habel. Habel, mana Habel? Ayo, mana Habelnya? Mungkin sudah... Oh, Habel, ayo silakan Habel. Audionya di on-kan dulu. Ya, audio. Dipencet saja yang tanda suara di atas itu. Ya. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya, di sini saya mau bertanya terkait dengan saya punya judul perbandingan.
Jadi itu metode yang dipakai itu apa? Jadi saya masih belum terlalu paham seperti begitu, Bu. Terima kasih. Judulnya apa, Habel, judulnya? Bisa dibacakan? Perbandingan antara media gambar dengan media video terhadap hasil belajar siswa IPA Oke, kelas penelitian 5 SD. Jadi itu metodenya yang dipakai seperti apa, metodenya apa gitu, Pak. Oke. Metode apa yang mau dipakai? Oke. Kasih belajar dengan gambar Iya. dan apa? Dengan apa, Bu? Ya? Video belajar dan gambar ya. Video belajar dan gambar, Pak. Iya, Bu. Jadi perbandingan antara media Perbandingan antara penggunaan media video terhadap hasil belajar siswa IPA kelas 5 SD. Oke, kelas pelajaran IPA ya, kelas 5 SD. Jadi dibandingkan gitu ya, kira-kira metodenya apa yang tepat untuk judul ini, Pak. Baik, silahkan. Kelas 5 SD, Pak. Iya. Betul ya, Bu? Iya. Tulisan Jadi saya pertanyaan kelihatan, Pak. Maaf, Pak, ini harusnya saya yang tulis. Sudah? Iya. Jadi Silakan judulnya Bapak Abel, mau. judulnya bisa seperti ini, Abel. Perbedaan prestasi belajar dengan gambar dan video ya, pelajaran IPA kelas 5 SD titik-titik. Nah, ini apa Metodenya, Pak. Ya. metodenya? Dengan eksperimen ini. Dengan eksperimen, Abel. Oke, baik, Pak. Jadinya kuanti ya, Pak? Nanti. Iya, jadinya Berarti kuanti. Kuanti ya, Pak? Ya. Oke, berarti terjawab sudah ya, Pak, pertanyaan dari Habel? Ya. Tapi Ya, kalau mau selanjutnya. bisa juga dirubah jadi PTK, Bu. Oh ya. Bisa juga. Kalau ini kan PTK berarti judulnya menjadi ini. Oke, baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Oke, jadi kalau PTK judulnya diganti menjadi peningkatan prestasi belajar dengan gambar dan video belajar pelajaran IPA kelas 5 SD gitu ya, Pak ya? Ya. Ya, Habel sudah. Ya. Oke. Oke, sudah. Yang selanjutnya, Pak, silahkan pertanyaan dari Susilo dulu mungkin, Pak. Jadi yang satu. Sudah kelihatan? Kalau kelihatan, Pak. Dari Kelihatan. Mas Susilo kelihatan ini, Bu? Kelihatan, Pak, kelihatan. Oke. Pertanyaannya bagaimana R&D? Apakah kuanti atau kuali? Iya, Pak. Saya sarankan mixed method, Mas. Mixed method itu gabungan antara kuanti dan kuali ya, Pak? Kuali. Jadi di studi pendahuluan Anda bisa menggunakan hanya kuanti saja atau kuali saja. Misalkan topiknya apa? Topiknya tentang materinya tentang bilangan bulat, Pak. Jadi judulnya itu pengembangan media Kermet terintegrasi matematika realistik education materi bilangan bulat SD Infrastruktur 3, Pak. Ya. Jadi yang pertama prinsip dari R&D itu adalah ingin apa ya, semacam pembaharuan ya, Mas ya. Oh, pembaharuan inovasi ya, Pak? Ya.
kayak inovasi gitu ya Pak. Jadi Ya, barang yang sudah ada betul. kita kembangkan gitu. Ya, inovasi gitu. Kemudian Anda membuatkan media ya, Siap. yang baik-baik. Beda dengan PTK. Kalau PTK itu mengambil apa yang ada diterapkan. Oh. Jadi tentang alatnya itu peneliti tidak merubah-ubah. Ya. Jadi data kuantitatifnya matematik itu dicari, perilaku siswa itu secara kualitatif itu ditemukan, baru Anda akan memproses itu. Begitu ya, Pak Joko? Siapa? Siapa? Mas Susilo ya? Ya Pak. Salam Pak. Kita sama dari Jawa Tengah Pak. Saya dari Solo Pak. Solonya mana? Solonya kurang tahu Pak. Soalnya lahirnya di Merauke. Orang tua tuh yang ikut trans Pak dulu. Saya Solo Sragen. Oh Solo Sragen. Ya nanti kapan-kapan kalau ada waktu ada ini rezeki main-main ke Solo Pak. Siap. Saya Pak. Siap Pak. Saya yang ke Merauke biar praktis. Siap Pak. Siap. Kita sambut Pak. Baik, pengambilan data kualitatif mengatasi jarak ya. Tadi pertanyaannya begitu ya. Terima kasih Pak. Bisa saja Ya, Mas dilakukan Hadi. dengan video call Pak. Sampel itu tidak harus banyak Pak. Kalau kita bisa memilih 5-7 orang itu mewakili ya boleh saja. Boleh saja ya. Tidak harus banyak ya. Atau fokus group discussion. Ya, fokus group discussion. Jadi ini ya. Oke. Ya, itu yang kita lakukan. Nah, sehingga sekali lagi tentang paradigma yang kuanti dan kuali, ini sesuatu yang luar biasa ya. Sesuatu yang luar biasa. Oke. Ada lagi Bu Eva? Oke, saya kembalikan dulu ke Pak Hanif, Pak. Gimana Pak Hanif? Jadi nanti bisa di teknisnya diganti aja gitu. Kalau memang untuk menghemat biaya tujuannya, kasarnya gitu ya Pak ya? Ya. Oke. Iya. Oke, baik. Masih ada lagi kah yang mau bertanya? Silahkan, mumpung Bapak masih ada waktu. Atau mungkin dari Pak Kajur sendiri ada. Baik, izin Pak. Saya ingin bertanya terkait dengan, mungkin tadi Bapak sudah menyinggung, terkait dengan penelitian tindakan kelas, karena rata-rata di jurusan PGSD itu mahasiswa banyak melakukan penelitian tindakan kelas. Yang saya mau tanyakan Pak, terkait dengan prosedur penelitian tindakan kelas, di situ kan ada namanya siklus. Sebaiknya di dalam siklus itu kira-kira berapa kali pertemuan yang efektifnya Pak, yang bisa dilakukan oleh si peneliti dalam hal ini si peneliti tindakan kelas ini, berapa dalam satu siklusnya itu berapa pertemuan yang efektifnya Pak? Ya, jadi pada umumnya itu kalau penelitian-penelitian sosial itu 2 Pak. Itu di Pulau Jawa ya. Ya, Pak. Tapi saya tidak tahu di Merauke. Apakah kehadiran siswa itu relatif efektif atau tidak ya? Saya pernah meneliti di NTT, di Sumba Pedalaman itu. Jadi kalau kalendik 1 bulan itu pertemuan efektif itu 22 hari, ternyata anak-anak yang efektif full di kelas itu hanya 18 hari Pak Yonar. Karena yang lain-lain itu ada kegiatan-kegiatan bersifat budaya, bersifat spiritual, ya, adat istiadat gitu. Jadi di Sumba, saya nggak tahu di Merauke, ketika orang tuanya itu ada kegiatan keagamaan dan budaya, anak-anak ikut gitu. Apalagi di sana itu anak-anak yang
menjadi apa itu? Hamba atau apa ya? Itu. Jadi kalau orang tuanya angkat itu ada kegiatan, mereka sudah nggak masuk sekolah. Padahal orang tua angkat di sana itu bisa mengangkat lebih dari 10 orang, Pak. Ini contoh. Tetapi kalau anak-anak itu efektif, kehadiran di kelas itu tidak masalah seperti di Pulau Jawa ini ya, itu 2 kali sudah baik, Pak. Cukup, Pak. Nah, kenapa saya katakan tadi pembelajaran IPA itu sebaiknya tidak harga mati 2 kali karena butuh treatment khusus ya, Pak Yunar ya. Begitu Bu Eva. Baik, terima kasih Pak. Enggak Pak, iya. Jadi kalau misalnya subjeknya itu enggak mencukupi Pak yang tadi, berarti enggak cukup untuk 2 kali cycle gitu ya Pak. Misalnya di cycle 1 anaknya tidak full hadir gitu Pak. Ya. Atau gimana? Ya, misalkan dari 24 pada tinggalkan 1 yang hadir hanya 12 ya. Tindakan 2 yang hadir hanya 10. Nah, ini biasanya tindakan 3. Tapi kalau asumsi-asumsi bahwa anak-anak akan hadir 90%, 90% itu oke. Karena tindakan kelas ini sebenarnya bukan untuk peneliti, tetapi untuk siswanya, Bu. Ya. Siap-siap, Pak. Oke. Nah, saya simpulkan, penelitian kuanti itu datanya angka, dilakukan dengan pendekatan yang pendekatan dengan perhitungan-perhitungan statistik, instrumennya itu sudah pasti, proposalnya sudah pasti. Tapi kalau penelitian kualitatif, datanya itu kata-kata, gambar-gambar, ya. Sampelnya itu bisa berubah dan bertambah, instrumennya bisa berubah, bahkan proposalnya itu jalan. Nah, sehingga makna dari kualitatif ini sangat utama. Tapi kalau kuantitatif, objektivitas data itu yang utama. Ini ada perbedaan seperti itu. Begitu Bu Eva, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak untuk materinya hari ini. Beri tepuk tangan dulu untuk Pak Bambang. Iya. Iya. Apakah kita bisa videonya dibuka, Bu Eva? Oh iya, boleh. Sesi foto dulu ya. Oke. Oke. Silakan semuanya kita buka kamera. Iya. Pak Lamberti silakan di sini. Silakan adik-adik mahasiswa dibuka kameranya semua ya, biar kita bisa sesi foto bersama. Kita sesi foto dulu ya. Tadi Pak silakan. Lagu, kita punya lagu selalu menyebut kata Merauke ya. Dari Sabang sampai Merauke. Masih ada 21 yang lain. Picture ya. Ya. Ibu Bernadetta silakan di screenshot ya. Iya betul. Oke. Ya, mari senyum 1 2 3. Berikan senyum termanisnya 1 2 3. Ya, semua yang kita PGSD Jaya, tangan di kepal ya. 1 2. Oke, baik, terima kasih sudah berfoto. Mungkin dari Pak, ya. Ada lagi Pak yang ingin disampaikan untuk kami, jurusan PGSD?
Tidak ada mungkin dari Pak Yonan. Mari Pak, silakan menutup. Belum. Ada yang mau disampaikan oleh Bapak sebelum kita tutup kegiatan kita? 10 menit lagi. Baik, terima kasih Bu Eva. Kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Bambang Ismanto, MSI yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan Bapak dan mau berbagi ilmu terkait dengan mata kuliah metodologi penelitian. Semoga apa yang Bapak bagikan ke kami dan mahasiswa kami, khususnya jurusan pendidikan guru sekolah dasar, menjadi kekuatan baru bagi mahasiswa, dan saya berharap dengan kegiatan ini selesai, jadi mahasiswa bisa menyelesaikan proposal dan skripsinya. Sangat terbantu kami Pak dengan adanya bantuan dari Bapak. Mungkin itu saja, terima kasih banyak Bapak, saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yonar, terima kasih juga Pak Bambang yang sudah memberikan kita materi pada hari ini. Dengan berakhirnya kegiatan kita hari ini dan ditutup oleh ya beberapa kata dari Pak Yonar, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran para Bapak Ibu dosen, mahasiswa ya yang sudah ikut bersama-sama dengan kita di ruang virtual ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon dimaafkan, dan selebihnya saya ucapkan selamat siang, sampai berjumpa kembali. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Ditunggu di Merauke Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Semangat, sukses Pak. Sukses selalu. Terima kasih. Ketemu lagi pelatihan yang lain. Amin. Ya. Amin. 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 Mantap. Semua. Mohon pamit.